Badar ini menimbulkan kedengkian, ya, menimbulkan kedengkian. Di antaranya adalah muncul kedengkian itu dari orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang mereka ini sebetulnya sudah berdamai, ya, sudah sepakat hidup berdampingan di kota Madinah, dipersilahkan untuk menjalankan agamanya masing-masing, tidak saling mengganggu gitu ya. Bahkan mereka akan saling bantu membantu dan saling bela membela gitu. Tapi karena ya. Nah, rekan-rekan sekalian, umat Islam itu sejak awal sangat berharap kepada orang-orang Yahudi agar mereka ini beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak terpikir sama sekali, ya, di benak kaum muslimin untuk mengusir orang Yahudi. Kenapa? Karena kaum muslimin sangat mengharapkan orang-orang Yahudi ini menjadi pendukung dakwah Islam. Karena memang dari sisi akidah, ya, dari sisi akidah ini sangat dekat sekali antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Sama-sama, kalau istilah kita sekarang, monoteisme, menyembah satu Tuhan. Jadi kalau dari sisi akidah dibandingkan dengan orang-orang Nasrani, ya, dibandingkan dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu lebih dekat akidahnya dengan umat Islam. Dan kenapa sangat diharapkan? Karena memang mereka ini, orang-orang Yahudi ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, orang Yahudi ini justru yang memberitahukan kepada penduduk Madinah, kaum Ansor, tentang akan datangnya Nabi terakhir. Ya, jadi suku Aus dan Khazraj itu sebelum mereka beriman kepada Rasulullah SAW sudah sering dengar, ya, sudah sering dengar dari orang-orang Yahudi bahwa akan muncul Nabi terakhir, gitu. Jadi mereka ini sangat diharapkan akan masuk Islam, ya, menjadi penyokong dakwah, ya, melawan apa? Melawan kemusyrikan, melawan paganisme, menegakkan ajaran tauhid, gitu, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ini senantiasa mencoba mencari apa, titik-titik persamaan dengan orang Yahudi, melakukan takrib, pendekatan-pendekatan dengan orang-orang Yahudi. Contoh, ya, contoh pendekatan-pendekatan atau titik persamaan, ya, titik persamaan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang oleh Rasulullah SAW ini diupayakan takrib ini, upaya pendekatan dengan orang-orang Yahudi ini. Pertama apa? Kesamaan kiblat. Ketika Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah, kiblatnya itu bukan ke Masjidil Haram, tetapi kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, yang itu menjadi kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi kesamaan kiblat, orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis dalam arahnya, ya, arahnya ke arah Baitul Maqdis. Kaum muslimin pun di Madinah sholatnya menghadap Baitul Maqdis pada awalnya. Jadi kiblat pertama umat Islam itu adalah Baitul Maqdis, Al-Aqsa yang saat ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kesamaan kiblat, gitu. Kemudian apa? Rasulullah melakukan ibadah ritual yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
yaitu saum Asyura. Dalam sebuah hadis, saya bacakan nih hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata fawajadal yahuda siyaman. Jadi Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu melakukan siyaman, melakukan puasa, yaitu Yauma Asyura, pada hari Asyura. Faqala lahum, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal yaumu alladzi tasumunahu. Hari apa ini yang kalian kok melakukan ibadah saum, ibadah puasa? Faqalu, lalu orang-orang Yahudi itu menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Ini hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya, Bani Israel, orang-orang Yahudi, dari kejaran siapa? Fir'aun. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumah, dan pada hari ini ditenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Fasamahu Musa syukra, maka Musa melakukan saum sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumu, maka kami pun saum pada hari itu, pada hari Asyura itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Sesungguhnya kami ini ahaqqu, lebih berhak, wa aula bi Musa, dan lebih apa? Lebih utama dibanding kalian, harus lebih dulu dibandingkan kalian bi Musa, terhadap Musa, minkum dibandingkan dengan kalian. Kami ini lebih berhak dan kami ini lebih utama untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian dalam hal ini. Fa'amara bisyami, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan saum Asyura. Ini takrib, pendekatan Rasulullah, ya, pendekatan Rasulullah, bagian dari siasah dakwah, ya, politik dakwah atau kebijaksanaan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana melakukan takrib dengan orang-orang Yahudi ketika di Madinah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Apalagi cara bersisir Rasulullah SAW. Ya, dalam ini bukunya ada Asyama'ilul Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, isinya itu tentang hal-hal, ya, informasi-informasi tentang Rasulullah SAW. Bagaimana bersisirnya Rasulullah, bagaimana cara minumnya Rasulullah, ya, bagaimana berjalannya Rasulullah, bagaimana candanya Rasulullah. Ini bukunya sudah diterjemahkan. Silakan cari, ya. Kitab aslinya Asyama'ilul Muhammadiyah judulnya. Kalau terjemah Indonesia apa ya? Nggak tahu, coba cari ya. Sudah ada terjemahannya, isinya itu adalah tentang itu. Cara minum Rasulullah, tidurnya Rasulullah bagaimana, bersisirnya Rasulullah seperti apa. Nah, di dalam kitab ini disebutkan, ya, diriwayatkan dari Suaid bin Nasr, dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bersumber dari Abdullah bin Abbas. Sungguh, kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya menyisir rambutnya ke belakang, ke belakang. Ya. Sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri atau ke kanan. Nah,
Ada yang juga orang musyrik ya. Tapi itu mah kan kebiasaan zaman dulu ya. Kalau kita sekarang ke kanan ke kiri bukan berarti nurutan orang musyrik, bukan ya. Gitu. Jadi ke kanan atau ke kiri gitu ya. Orang musyrik itu. Dan ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani ya, menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab, menyamakan diri, menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian berikutnya nanti Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri atau ke kanan. Nanti pada saat tertentu ya, Rasulullah kemudian berbeda dengan orang-orang ahlul kitab gitu. Jadi kata dalam fiqh sirah itu disebutkan ya, dalam fiqh sirah Muhammad Al-Ghazali ada bukunya, sekarang terjemahannya udah agak sulit nyarinya, tapi ada diterjemahkan. Itu menjelaskan bahwa upaya-upaya takrib, pendekatan Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi itu sampai kepada hal yang seperti ini gitu ya. Kiblatnya sama, melakukan saum, Yahudi melakukan saum Asyura, kemudian Rasulullah pun melakukan saum Asyura gitu ya. Di antaranya kebiasaan-kebiasaan lain itu menyesuaikan diri dengan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi orang-orang Yahudi tetap dengki. Orang-orang Yahudi tetap menyimpan kebencian. Karena apa? Karena mereka memang kecewa. Orang Yahudi itu menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu kedatangan Rasul terakhir itu. Mereka kira Rasul terakhir itu adalah dari kalangan bangsa Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Yang mereka anggap bangsa Arab itu lebih rendah dibandingkan orang-orang Yahudi. Bangsa Arab itu keturunan Ismail. Nabi Ismail itu adalah anak budak. Hajar itu adalah budak gitu dia. Dianggapnya oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan mereka keturunan Nabi Ishak. Sama-sama keturunan Ibrahim. Tapi ini dianggapnya lebih rendah. Mereka nunggu-nunggu coba beratus-ratus tahun gitu ya, turun-temurun beritanya akan datangnya Rasul terakhir. Ternyata pas muncul, loh kok orang Arab gitu. Jadi mereka ini dengki akhirnya. Fanatisme kesukuan, fanatisme kalau kita sebut sekarang mungkin rasa nasionalismenya terlalu kebablasan. Sampai-sampai cinta kepada suku bangsa sendiri kemudian apa? Mengabaikan atau menganggap rendah, menganggap remeh kepada suku bangsa yang lain. Gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, coba baca surat awal di dalam Al-Quran, itu kenapa, apa rahasianya kok langsung surat Bani Israel atau surat Al-Baqarah? Nama lain surat Al-Baqarah kan surat Bani Israel. Coba lihat, perhatikan, setelah Al-Fatihah kita masuk ke surat Al-Baqarah, itu isinya kebanyakan cerita tentang Yahudi ya. Karena memang orang Yahudi ini Al-Maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena mereka itu tahu kebenaran, mengenal kebenaran, tahu bahwa ini benar Muhammad ini, tapi mereka nggak mau mengikutinya. Maka itu yang, dan sikap seperti itu rekan-rekan sekalian, itu juga yang banyak terjadi saat ini. Orang tahu kebenaran, ini kebenaran nih, tahu nih, ini benar sebenarnya. Tetapi mereka apa? Karena ada bukan kelompok saya, bukan mazhab saya, bukan golongan saya, diperangi aja. Ada kan orang yang bersikap begitu? Ya. Ada bukan mazhab saya, bukan ormas saya, bukan kelompok saya. Mau benar juga perangi aja. Gitu ya. Saya kan lebih senior, dia tuh junior, anak kemarin sore, anak ingusan, baru datang tiba-tiba muncul. Nah, seperti itu kedengkian orang-orang Yahudi kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Gitu. Jadi mereka ini senantiasa menolak, ya, menolak ajakan Rasulullah SAW. Nah, ini ayat yang sering saya
sampaikan ya berulang-ulang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, Taurat, Injil, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Kenapa? Ya ada di dalam kitab suci mereka sudah disebutkan gitu. Sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka itu apa? La yaktumunal haqqa, benar-benar telah menyembunyikan, menutup-nutupi kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka sadar, padahal mereka tahu. Ditutup-tutupi gitu ya, ditutup-tutupi berita-berita tentang Muhammad itu ditutup-tutupi, padahal mereka tahu gitu. Ini kenapa orang-orang Yahudi disebut al-maghdub. Di dalam Al-Fatihah itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi kita nggak boleh ikut tata caranya orang-orang Yahudi, gaya berpikirnya orang Yahudi, perilaku apa Yahudi, gitu. Ya, ayat ini memberikan peringatan kepada kita, jangan bersikap seperti ini. Nah, mereka seandainya mereka itu mengingkari Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam sebelumnya, ya. Hanya mengingkari Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran, lalu mereka tenang aja beribadah, tentu mereka akan dibiarkan, gak akan diganggu oleh umat Islam juga. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya mau tetap mau Yahudi, saya mau tetap jadi orang Nasrani, silahkan. Saya tetap mau jadi orang Hindu, silahkan, gak akan dipaksa-paksa. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada mereka tentang ajaran Islam, ajaran Tauhid. Setelah itu silahkan kita hidup berdampingan, damai. Begitu prinsip umat Islam dari dulu, gitu. Tapi ya, orang-orang Yahudi ini ternyata mereka malah menjadi duri dalam daging. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar menolak, tapi memang melakukan konspirasi, berupaya untuk melemahkan umat Islam, gitu. Mereka apa? Nyusup ya ke dalam barisan kaum muslimin, pura-pura beriman. Lalu setelah itu apa? Kafir lagi. Untuk apa? Untuk menanamkan tasykik, keraguan-raguan. Orang ya, orang yang akan masuk Islam itu jadi ragu-ragu, ini orang baru masuk Islam sudah keluar lagi, murtad, ngapain, ada apa gitu. Itu mereka melakukan itu. Diceritakan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 72. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Ya. Berkata ta'ifatun, sekelompok orang dari ahlil kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang kaum muslimin. Wajhan nahari, ya, di permulaan siang. Wakfuru, lalu setelah itu ingkari, ya. Akhirahu, di akhir siang. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, ya, murtad. Orang-orang mukmin itu kembali kepada kekafiran, menjadi ingkar kepada Islam. Jadi mereka ini melakukan konspirasi, upaya-upaya pelemahan kepada umat Islam, gitu. Orang-orang Yahudi ini. Nah, karena seperti itu,
kondisinya, maka Rasulullah SAW kemudian dan Allah Subhanahu wa taala pun kemudian ya menurunkan syariat-syariat yang mengakhiri titik-titik pertemuan dengan orang Yahudi. Ya. Pada awal bulan Sya'ban, nah sekarang bulan Sya'ban nih, baru awalnya. Pada awal bulan Sya'ban setelah hijrah turun syariat pemindahan kiblat. Ini dalam juz kedua, silakan lihat. Juz kedua, awal juz kedua itu tentang peristiwa ini. Ya. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi ini benar-benar apa? Mengakhiri titik-titik pertemuan antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Makanya ribut orang Yahudi itu. Bertanya-tanya, ada apa ini umat Islam? Apa yang membuat mereka memalingkan arah dalam ibadah mereka ke Masjidil Haram gitu. Dan ini kemudian apa? Mereka semakin benci, semakin dengki kepada umat Islam. Setelah itu apa? Turun syariat saum. Lihat dalam surat Al-Baqarah itu, kalau lihat sebetulnya munasabah ayat itu bukan sembarangan tuh. Kenapa di situ ada tentang pemindahan kiblat, lalu setelah itu ada tentang saum, ya kutiba alaikumusiyam. Itu sebetulnya munasabahnya ini kaitannya ketika membicarakan dengan Yahudi. Makanya dalam hal penampilan pun kan Rasulullah, berbedalah kalian dengan ahli kitab, kan begitu. Cukur kumis, panjangkan jenggot. Itu sunnahnya itu maksudnya, berbeda dengan orang kafir. Gitu. Kalau kita sekarang ya, ini tetap menjadi sunnah ya, jenggot itu tetap menjadi sunnah gitu. Intinya apa? Berbedanya kita dengan orang kafir. Nah, ya jadi turun syariat puasa bulan Ramadan untuk apa? Mengganti kebiasaan puasa Asyura. Jadi kan sebelumnya Asyura yang dilakukan oleh kaum muslimin, saum itu. Kemudian apa? Zakat. Turun syariat zakat. Yang ini nggak pernah dikenal oleh ahli kitab, zakat dengan aturan seperti dalam Islam. Islam itu kan ada aturan-aturannya. Ya, ada zakat mal, ya. Zakat fitrah yang jelas itu ya di bulan Ramadan. Ini ada zakat mal, zakat emas, zakat perdagangan, ada aturan-aturan, ada zakat peternakan dan lain sebagainya dengan aturan-aturan, dengan hitungan-hitungan tertentu. Ini nggak pernah dikenal sebelumnya oleh orang-orang ahli kitab, itu nggak pernah dikenal sebelumnya gitu. Artinya apa? Kalau menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqhus Sirah, ini adalah apa? Untuk menegaskan, kata beliau, bahwa kaum muslimin adalah satu bangsa dengan jati diri sendiri, berbeda gitu dengan orang-orang ahli kitab, terutama adalah orang-orang Yahudi. Jadi mengakhiri titik-titik pertemuan dengan mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, pengusiran Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, itu diawali ketika mereka ini dengan terang-terangan meremehkan, merendahkan kaum muslimin ketika kaum muslimin menang di perang Badar. Apa yang mereka katakan di dalam buku sirah itu disebutkan, mereka itu ngomong begini, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, jangan kamu ini bangga dengan kemenangan kamu atas kaum yang tidak mengerti ilmu peperangan, kata mereka. Wallahi, demi Allah, kata mereka, seandainya kami yang kamu hadapi, niscaya kamu akan mengetahui siapa kami sebenarnya. Jadi ketika kaum muslimin menang itu, mereka itu apa? Dengki, menunjukkan kedengkiannya. Allah, jangan bangga dulu menang perang sama orang-orang Quraisy. Mereka itu nggak ahli berperang. Coba kamu menghadapi kami, kamu akan tahu siapa kami. Begitu. Dan itu tingkah orang dengki dari dulu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Begitu tingkahnya. Ya. Ketika kaum muslimin menang, ketika kaum muslimin muncul, ketika kaum muslimin solid, kemudian mereka apa? Mengatakan, ya, yang mencoba untuk merendahkan.
Itu biasa dari dulu gitu. Jadi jangan aneh kalau zaman sekarang pun gitu ya, ketika umat Islam umat Islam solid, umat Islam bersatu, ada orang yang tidak suka kemudian mencoba untuk merendahkan, meremehkan itu. Nah, orang-orang Bani Qainuqa ini kenapa mereka sampai mengatakan seperti itu? Memang mereka ini orang yang pembuat senjata. Jadi pabrik senjata itu ada di mereka. Jadi mereka ini kebanyakan Bani Qainuqa ini adalah tukang pandai besi. Kaitannya dengan masalah emas, barang-barang barang-barang apa disebutnya kalau besi itu? Ya pandai besi lah ya, kaitannya dengan besi, dengan tembaga, emas dan itu seperti itu. Itu keahlian mereka ya, orang-orang Yahudi pada masa itu. Dia buat senjata, memproduksi senjata gitu. Dan mereka ini memiliki persenjataan yang banyak. Alat-alat logam ya. Persenjataannya lengkap mereka itu. Kemudian mereka juga terkenal memiliki pasukan elit. Jadi ada pasukan elit yang ditakuti ya. Kayak orang Israel sekarang. Mereka punya katanya pasukan elit yang sangat ditakuti. Ya, ternyata ya walau alam ya. Ternyata ketika perang betul-betul di medan perang ya nggak tahu lah kondisinya ya. Ternyata banyak yang ketakutan juga ya oleh kaum muslimin. Jadi mereka itu terkenal punya pasukan elit tentara yang berani ya. Jumlahnya ada sekitar 700 orang gitu. 700 personil. Masuk munafik pun munculnya ketika pasca perang Badar. Muncul munafik itu, orang-orang munafik itu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir pura-pura masuk Islam. Ketika melihat umat Islam tuh, wah ini lagi naik daun nih umat Islam, gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu, orang-orang Yahudi tadi ya melemahkan, meremehkan kemenangan umat Islam, lalu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 12 ayat 13 menjawab ya celotehan mereka itu. Qul lil ladzina kafaru, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Maksudnya di sini orang kafir di sini adalah orang-orang Yahudi. Satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad, kata Allah. Katakan kepada orang-orang kafir Yahudi itu, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini. Ya. Kalian pasti akan dikalahkan. Jadi ketika mereka mengatakan, coba kamu umat Islam menghadapi kami, kalian akan tahu siapa kami. Kata Allah, satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kalian ini akan dikalahkan ya. Dan kemudian nanti di akhirat akan digiring ke neraka jahanam. Wah, ini jawaban yang sangat keras ya. Tidak, kalian itu yang akan dikalahkan oleh umat Islam dan nanti di akhirat kalian itu akan digiring ke neraka jahanam. Dan seterusnya ya ayatnya. Gitu. Jadi ini mulai nih ya menghangat, panas ya dengan orang-orang Yahudi itu gitu. Panas karena apa? Muncul ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan mereka yang tidak menyenangkan umat Islam. Gitu, meremehkan umat Islam. Bahkan orang Yahudi itu saking dengkinya kepada umat Islam, ketika kaum musyrikin kalah dalam perang Badar, mereka itu menunjukkan apa? Empati. Ya. Ka'ab bin al-Ashraf, seorang pentolan atau tokoh Yahudi, ya, dia menunjukkan empatinya. Datang ke Mekah, menyengajakan datang ke Mekah, kemudian menghibur orang-orang musyrikin. Ya, kalian saat ini sedang diuji, mungkin bahasanya begitu, sedang diuji. Tapi kalian harus bangkit. Bahkan apa? Memprovokasi untuk melakukan pembalasan. Ya, Ka'ab bin al-Ashraf ini menghibur ya, memprovokasi mereka untuk apa? Melakukan serangan balasan. Dan ini sangat menyakitkan umat Islam. Jadi kaum yang sangat diharap-harapkan
untuk menyambut dakwah ternyata jauh panggang dari api. Gitu. Bandingkan sikap kaum muslimin dengan sikap orang Yahudi ketika orang musyrikin kalah dalam perang Badar. Bagaimana mereka kemudian malah lebih cenderung ke orang musyrik, padahal secara akidah lebih dekat dengan umat Islam. Bandingkan dengan umat Islam ketika bersedih mendengar kalahnya orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia. Romawi orang Nasrani dikalahkan oleh orang Persia penyembah api. Kaum muslimin sedih. Walaupun beda akidah, tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi yang beragama Nasrani itu lebih dekat secara akidah. Maka umat Islam itu jadi supporter, kalau bahasa kita sekarang. Jadi supporter, mendukung. Sing menang siapa Romawi gitu kalau bahasa kita sekarang ya. Kalau dalam main bola kita kan gitu ya. Sing menang lah gitu. Dan sedih, ternyata kalah kan. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Coba diceritakan peristiwa itu di dalam Al-Quran. Gulibatir Rum, ya, dikalahkan orang-orang Romawi dan nanti dia akan dimenangkan. Kenapa diceritakan itu? Peristiwa dunia itu, peperangan ya, berita dunia kan, itu berita dunia gitu. Diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa kaum muslimin waktu itu bersedih? Aduh, orang-orang Romawi gitu. Oleh orang-orang Majusi Persia yang penyembah api, yang mereka ini didukung oleh orang-orang musyrikin. Ini pada saat di Mekah ya, pada saat di Mekah kondisinya. Coba bandingkan ini antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Ya. Jadi mereka ini nggak ada giroh keagamaan, gitu. Ya. Bahkan Ka'ab bin Al-Ashraf itu apa? Dia bikin, karena dia penyair, dia bikin syair-syair. Kalau sekarang bikin lagu-lagu ya, kalau sekarang ya bikin lagu, nyanyian gitu ya, yang isinya apa? Melecehkan wanita muslimah. Coba. Jadi untuk menunjukkan ya kayak zaman kita sekarang, orang ada yang kemudian membuli di media sosial, akhirnya jadi saling membuli ya. Makanya jangan ikut-ikutan kita ya. Ya. Bikin meme kalau sekarang ya, seperti itu. Jangan ikut-ikutan kita. Nah dulu seperti itu, dia bikin syair-syair, isinya apa? Melecehkan kaum muslimah, entah seperti apa ya syairnya. Nanti Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah salah seorang tokoh Yahudi yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Karena apa? Karena ini dia bikin, ya dia datang berempati, memprovokasi untuk melakukan pembalasan kepada kaum muslimin. Nah ini kelakuan Yahudi ini mulai kelihatan gitu, permusuhannya. Nah inilah yang menjadi penyebab atau latar belakang pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Jadi pada suatu hari ada seorang muslimah datang membawa barang dagangan ke pasar Bani Qainuqa. Kemudian dia di sana menemui seorang tukang emas, pandai emas, menyepuh emas. Nah, lalu orang-orang di pasar Bani Qainuqa itu menggoda muslimah ini agar membuka cadarnya. Tentu saja menolak si muslimah ini. Tapi kemudian apa? Dijailin. Ya, sama orang Yahudi ini dijailin. Iseng si ujung pakaiannya itu kemudian entah diikatkan atau seperti apa ya, sehingga kemudian ketika muslimah itu berdiri auratnya terlihat. Nah ini kemudian yang menyebabkan wanita ini sangat malu ya, menjerit. Setelah itu seorang muslim yang melihat kejadian itu kemudian segera menyerang si pandai emas itu hingga tewas. Lalu si laki-laki muslim ini yang membela kehormatan muslimah ini kemudian dikeroyok oleh orang-orang Yahudi hingga tewas. Nah ini adalah bentrokan pertama antara
orang kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Gara-gara dilecehkannya seorang perempuan sehingga terjadilah bentrokan yang pertama antara umat Islam dengan orang Yahudi. Nah, umat Islam marah ya mendengar berita ini. Maka pada saat itu kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengepung benteng Bani Qainuqa. Setelah melakukan pengepungan 15 hari, akhirnya apa? Akhirnya mereka menyerah. Yang selama ini selalu petantang-petenteng gitu ya, ternyata hanya omong gitu. Omong doang. Mereka tidak berani keluar untuk berperang. Mereka berlindung di balik benteng. Ini salah satu contoh benteng Yahudi yang ada di Madinah ini, fotonya nih. Mereka berlindung di balik benteng, nggak mau berperang. Dan orang Yahudi itu diceritakan di dalam Al-Quran memang tidak pernah melakukan perlawanan kepada umat Islam kecuali di balik benteng. Dan kayaknya ke bawah sampai sekarang kebiasaan seperti itu. Anak cucunya pun begitu sama sekarang ini. Ya, nggak berani langsung head to head gitu dengan dalam perang jarak dekat gitu ya. Ketakutan mereka itu. Ya, sampai terkenal ya, dan itu sangat memalukan ya. Mereka ini pasukannya semuanya pakai pamper kan gitu. Pasukan Israel itu. Nah ini ya. Nah inilah kemudian dikepung oleh umat Islam selama 15 hari. Kemudian setelah itu orang-orang Yahudi pasrah. Jadi tidak ada bentrokan senjata nih kalau dengan Bani Qainuqa. Maka saya tidak memberi judulnya peperangan gitu karena nggak ada kontak senjata dengan Bani Qainuqa. Mereka bersembunyi aja gitu di bentengnya gitu ya. Nah waktu itu Abdullah bin Ubay, orang munafik, ini udah kelihatan ya, membela ya, melakukan advokasi ya kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu. Jadi Yahudi Bani Qainuqa itu memang dulunya adalah sekutu dari kabilah Khazraj. Ya, kan di Madinah itu ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj itu bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian suku Aus atau kabilah Aus itu bersekutu dengan Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Jadi Yahudi ini juga saling bertentangan sebetulnya gitu ya, saling bertentangan. Makanya itu ada di dalam Al-Quran tuh. Makanya di dalam surat Al-Baqarah silakan lihat bagaimana tingkah mereka itu ya, sesama Yahudi saling. Padahal dalam agama mereka nggak boleh saling bermusuhan gitu ya, berperang gitu. Nah ini Abdullah bin Ubay ya, seorang gembong munafikin ya, calon presiden gak jadi. Calon presiden gak jadi kan, tadinya dia mau jadi pemimpin di Madinah, tapi keburu datang Rasulullah akhirnya tidak jadi pemimpin di Madinah. Abdullah bin Ubay, nah dia berusaha untuk mengadvokasi orang-orang Yahudi ini. Sampai kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Ubay, mereka orang-orang Yahudi ini kuserahkan kepada kamu dengan syarat mereka harus keluar dan meninggalkan Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota ini, kata Rasulullah. Sedangkan waktu itu Ubadah bin Samit ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga merupakan pemuka Khazraj, ini lebih bersikap tegas. Dia segera memutuskan persekutuan dengan orang-orang Yahudi. Tadinya berkoalisi dengan Yahudi Bani Qainuqa ya, kabilah Khazraj ini. Kalau Ubadah bin Samit udah putus. Nah ini yang kaitannya dengan surat Al-Maidah ayat 51 itu diantaranya ini. Jadi jangan menjadikan orang-orang kafir menjadi wali. Orang kafir di sini artinya orang kafir yang jelas-jelas memusuhi umat Islam.
Jangan jadikan mereka ini wali. Wali itu apa? Teman dekat. Ya. Wali ini orang yang diberikan loyalitas. Wali juga artinya pemimpin. Luas, makna wali itu luas. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, sebagai wali-wali. Maksudnya orang kafir yang memusuhi. Jadi apa? Diputus tuh koalisi itu. Tidak lagi bersekutu dengan orang Yahudi, Bani Kainuqa. Tegas ya, Ubadah bin Samit. Sedangkan kalau Abdullah bin Ubay, nah orang munafik, ya, orang munafik itu malah tadi ya, dia mengadvokasi, membela orang Yahudi. Ya. Di zaman kita pun kita mendapati sikap-sikap seperti itu. Ya. Kepada umat Islam dengki, gitu. Ya. Tapi kepada orang non-muslim, kepada orang kafir membela gitu. Kan ada orang yang bersikap seperti itu ya. Nah ini dalam surat Al-Maidah ya, kita bisa baca. Tuntas baca Al-Maidahnya, bukan hanya satu ayat yang 51 itu, kita akan tahu konteksnya. Ya, konteksnya bahwa bagaimana al-wala wal baro. Wala seorang muslim, loyalitas seorang muslim itu harus seperti apa? Baro berlepas diri dari seseorang itu harus seperti apa yang memusuhi Islam ya. Juga dalam surat Al-Mumtahanah itu atau ada aturan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang non muslim itu seperti apa aturannya. Orang non muslim seperti apa yang harus kita perlakukan dengan baik. Orang non muslim seperti apa yang harus kita perangi. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah. Nah akhirnya mereka rekan-rekan sekalian, mereka kemudian orang-orang Yahudi Bani Kainuqa ini kemudian meninggalkan Madinah. Ya. Mereka menuju, disebutkan di dalam buku sirah itu, mereka menuju sebuah dusun ya, bernama Adzra'at, itu di daerah Syam. Nah kemudian banyak di antara mereka diceritakan yang mati tertimpa musibah penyakit. Banyak yang mati di antara mereka. Gitu. Nah ini rekan-rekan sekalian ya, tentang pengusiran Bani Kainuqa. Pelajarannya buat kita bahwa di sini kita diajarkan bagaimana umat Islam ini sebetulnya adalah umat yang, sekali lagi ya, umat yang terbuka, siap hidup berdampingan dengan siapapun. Tapi ya kemudian tidak lantas mereka ini jadi tidak tegas. Mereka tetap harus tegas kalau sudah berkaitan dengan kehormatan umat Islam, berkaitan dengan masalah akidah, maka umat Islam itu dia harus memiliki memiliki ciri khas, ketegasan, perbedaan, mufarokoh ya, memisahkan diri dari mereka orang-orang yang jelas-jelas memusuhi umat Islam. Nah rekan-rekan sekalian, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan mengulas secara ringkas tentang perang Uhud. Perang Uhud ini adalah tadi hasil dari provokasi orang-orang Yahudi ya, Ka'ab bin al-Ashraf tadi. Nah di peperangan ini, di peperangan Uhud ini, kaum muslimin dalam tanda kutip mengalami kekalahan. Dan kekalahan ini disebabkan karena kelengahan dari sebahagian pasukan umat Islam yang tidak melaksanakan komando dari Rasulullah SAW. Jadi ada 50 pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Jabal Rumat ya. Mereka oleh Rasulullah sudah diwanti-wanti, jangan kalian turun dari sana, pasukan pemanah ini, jangan kalian turun dari sana apapun yang terjadi. Tapi ternyata mereka entah karena lupa, lengah, ketika peperangan mereka anggap sudah selesai, padahal belum selesai, mereka turun ngambil ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin yang lari. Tapi itu kemudian yang menyebabkan orang-orang musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik untuk melakukan serangan balasan.
dan di sanalah terjadi tragedi. Ya, beberapa sahabat Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib wafat, Mus'ab bin Umair wafat, diakibatkan karena ada di antara kaum muslim. Itu saja yang dapat disampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Masuk dalam Islam. Tapi banyak juga dari kita yang saya memperhatikannya seperti ini gitu. Misal katakan ada dua kejadian yang sama, bom Paris sama yang baru sekarang kemarin penembakan di New Zealand, Selandia Baru itu. Ketika korbannya Muslim, sudah sewajibnya kita empati. Tapi ketika korbannya non Muslim, kadang-kadang kita salah memahami nilai kemanusiaan dan nilai Islam gitu. Seakan-akan bahwa ya biarin aja, mereka kan non Muslim gitu. Yang dipakai gitu. Orang media juga nggak adil kadang-kadang. Ya kita seolah-olah menyalahkan medianya. Ya katakan media salah gitu. Tapi jangan sampai kita mengabaikan nilai kemanusiaan juga kan. Maksudnya seperti itu. Apakah empati itu batasnya seperti apa, Ustaz? Dengan terus ayat yang berkaitan tadi, sesungguhnya mukmin dan Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kita. Itu kalau dibawa ke konteks dalam nilai kemanusiaan, masalah empati seperti apa? Ya, itu aja. Jadi memang kita harus juga mengoreksi ya sikap sebagian. Saya katakan sebagian karena tidak semua umat Islam seharusnya mereka bersikap dalam pergaulan dengan non muslim, orang yang tidak seagama. Saya tadi sebutkan patokannya itu ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9. Itu sangat jelas, sangat tegas gitu ya. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9 itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Jadi Allah itu tidak melarang kalian barruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Jadi kata para ulama, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka itu artinya apa? Melakukan kebaikan, melebihkan ya kebaikan dari yang seharusnya mereka terima. Wa tuqsitu ilaihim artinya kita memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang harusnya mereka terima. Jadi kita melebihkan kebaikan juga nggak apa-apa, asalkan itu tidak berkaitan dengan masalah akidah. Jadi patokannya itu, umat Islam itu kalau dalam masalah akidah tidak ada kompromi, gitu ya. Tidak ada kompromi kalau dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah hubungan kemasyarakatan, ya, hubungan tetangga, itu diberikan keleluasaan kepada kita untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Tapi catatannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang tidak memusuhi kita, gitu. Jadi, nah ini artinya seharusnya betul tadi ketika ada saudara-saudara kita, misalnya katakanlah bom Paris ya dulu ya, saudara-saudara sesama manusia gitu ya, saudara sesama manusia, sesama anak Adam gitu. Tapi memang ini terlepas dari nanti ada juga sih misalnya orang yang diserang karena apa? Karena mereka memang melakukan penyerangan gitu kepada umat Islam ya, penghinaan kepada umat Islam. Nih
beda konteks sih. Ini kan kalau ada orang yang tidak tahu menau, mereka tidak benci, tidak apa gitu, tiba-tiba diserang, maka kita harus memperlihatkan empati, harus mengutuk. Ya, dan itu sebetulnya dilakukan oleh berbagai organisasi Islam di beberapa ini. Cuman kadang-kala memang tidak terblow up gitu ya, tidak terblow up. Saya tahu ada beberapa organisasi besar di dunia Islam ini yang kemudian melakukan pengecaman, gitu ya, melakukan pengecaman. Gitu. Nah ini memang kita harus tumbuhkan. Jadi kita harus mampu menempatkan ya, bagaimana cara bersikap kita kepada orang non Muslim. Jangan sampai ada anggapan bahwa umat Islam ini hanya ingin dihormati gitu ya, tapi tidak menghormati yang lain. Iya, betul. Jadi nantinya merusak citra kita juga. Padahal luar biasa Rasulullah kalau dalam sepanjang tadi ya, dari tadi yang kita lihat saja, bagaimana tadi umat Islam berempati kepada orang-orang Romawi. Coba apa pentingnya kalau kita mikir, bahkan ada juga orang yang ngomong gitu, apa pentingnya ya gitu, apa ibrohnya? Kan pasti ada pelajarannya sampai dimuat di dalam Quran surat Rum. Coba kalau nggak ada ibrohnya, kalau nggak ada pelajarannya ya. Kan misalnya sekarang Amerika kalah misalnya gitu ya, orang mah atau kan gitu ya. Tapi bukan hanya itu yang dilihat gitu. Kalau waktu itu ya, memang kita juga harus lihat konteks ya, lebih dekat gitu, sama-sama agama sama. Itu dibela gitu ya, didukung oleh umat Islam gitu. Sedangkan orang musyrikin membela orang-orang Persia karena sama-sama penyembah berhala gitu. Ya, makanya ketika menang Persia, oh surak. Orang-orang Quraisy itu surak, oh ya sia menang gitu kan. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang memberitahu bahwa sekarang mereka menang, tapi mereka nanti akan dikalahkan. Ya. Dalam beberapa tahun ke depan. Ternyata betul terjadi kan? Terjadi itu peristiwa itu. Persia kemudian dikalahkan oleh orang-orang Romawi. Dan ini menunjukkan benarnya berita Al-Qur'an. Karena baru 7 tahun atau 9 tahun kemudian itu terjadi. Sejak ayat itu turun. Dan umat Islam mengalami itu. Jadi semakin yakin dengan Al-Qur'an itu. Gitu ya. Jadi kita harus mampu menempatkan diri bagaimana cara kita bersikap kepada orang-orang non-muslim. Kita tidak menutup mata ada di sebagian umat Islam yang belum paham. Di antaranya misalnya tadi berdalil dengan tadi kan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kan gitu ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka, agama mereka. Nah, ini harus dilihat konteks ayatnya. Konteks ayatnya ini apa? Bahkan kalau lihat di ayat ini misalnya walan tardo angkal yahud al yahud al alif lam. Ada alif lam itu ada pengaruhnya. Alif lam itu berarti menunjukkan tertentu. Alif lam ma'rifah kalau kata orang yang pintar bahasa Arab. Artinya walan tardo angkal yahud al yahud an nasoro pakai alif lam itu artinya tertentu. Jadi ada di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tertentu ya, Yahudi tertentu, Nasrani tertentu yang mereka ini tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian itu mengikuti milah mereka. Buktinya kan di kalangan orang Yahudi ada yang kemudian berislam. Ya, Abdullah bin Salam. Dalam peperangan nanti Bani Nadir juga ada 2 orang Yahudi yang masuk Islam. Orang Nasrani juga ada yang masuk Islam, kan begitu. Jadi di sini maksudnya ya, jadi konteksnya kita harus melihat. Bahkan kalau dalam asbabun nuzul, walaupun ini dilemahkan ya riwayatnya, walan tardo angkal yahudu walan nasara itu kaitannya dengan pemindahan kiblat. Tapi ini didoifkan riwayatnya. Jadi ketika terjadi pemindahan kiblat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak suka ya kepada peristiwa pemindahan kiblat itu, dan mereka Allah kemudian menurunkan ayat itu walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi tidak akan pernah ridho
suka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti milah, tata cara mereka. Milah itu bisa artinya agama, bisa artinya tata cara ibadah gitu ya, bisa gaya hidup mereka gitu ya kan. Jadi kita dalam membaca Al-Quran ini penting sekali untuk membaca, untuk mengetahui konteks ayat ya, mengetahui konteks ayat, lihat asbabun nuzulnya, lihat tafsirnya dari para ulama, sehingga tidak gampang langsung mengambil kesimpulan ya dari sebuah ayat Al-Quran atau dari, termasuk dalam hadis Rasulullah SAW gitu. Dipahami konteks ayatnya, teksnya pahami, konteks juga harus dipahami, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan lebih tepat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kan ya. Ada lagi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan bahwa kaum Yahudi itu memandang rendah ke bangsa Arab gara-gara garis keturunan gitu ya. Oh iya. Nah, pas zaman Nabi Ismail sendiri itu gimana sikap dari keturunan Nabi Ishak ke Nabi Ismail, dan keturunannya itu gimana itu Ustaz? Apa sudah ada gesekan-gesekan meskipun secara tidak langsung atau biasa aja gitu? Biasa aja kan? Oh, iya. Nggak diceritakan Kang, nggak ada diceritakan secara khusus ya. Ada yang, karena kan gini, Ismail itu kemudian kan dia tinggal di Jazirah Arab, di Mekah gitu. Jadi tidak diceritakan di dalam kitab orang-orang Yahudi sendiri atau di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan ada gesekan-gesekan gitu ya, ada peperangan antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak, itu tidak ada gitu. Tapi memang mereka karena tadi latar belakangnya menganggap bahwa Ismail ini keturunan dari Hajar, dan Hajar itu adalah dalam kitab Taurat itu disebutkan adalah budak dari Abraham atau Ibrahim gitu ya, maka dianggap lebih rendah. Dan memang kalau kita lihat Nabi dan Rasul itu banyak diturunkan kepada orang Yahudi kan gitu. Jadi mereka ini lebih tinggi gitu, merasa lebih tinggi. Kecuali Nabi siapa? Yang orang Arab tuh ada ya. Tapi Arabnya juga Arab dulu gitu, zaman dulu sekali gitu. Gitu. Itu Kang ya. Wallahu a'lam. Mangga Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, boleh ditanyakan mengenai yang tadi, kenapa itu orang-orang Yahudi setelah datangnya Nabi Muhammad tetap tidak mau beriman? Apakah karena mungkin peradaban yang sudah lama dia meyakini agama yang dia anut, atau karena emang dia merasa lebih tinggi derajatnya karena datangnya Nabi sudah cukup untuk mereka beriman, tapi mereka malah membencinya? Apakah karena emang dia udah terlalu yakin dengan agama dia, seperti itu? Jadi di dalam Al-Quran ada seruan ya, kepada orang-orang Yahudi itu, ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Nah, jadi di ayat itu Allah mengingatkan kepada Bani Israel bahwa mereka ini adalah umat yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah diturunkannya nabi-nabi ya, rasul-rasul kepada mereka. Kemudian diseru mereka, dan kemudian wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan tepatilah janji ya, tepatilah janji kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah pun akan menepati janji-janjinya kepada kalian. Di antara janji mereka orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi mereka, kepada rasul mereka, atau janji mereka kepada Allah itu adalah mereka akan beriman kepada rasul terakhir yang telah diberitakan oleh kitab-kitab suci mereka dan oleh nabi-nabi mereka. Gitu. Makanya tadi kan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'hum. Maka berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang sebetulnya membenarkan, tidak bertentangan dengan apa yang diturunkan atau apa yang ada di dalam kitab-kitab kamu. Gak bertentangan, membenarkan bahkan apa yang diturunkan kepada Allah kepada orang-orang Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalam itu dibenarkan, tidak ditentang gitu oleh umat Islam, oleh ajaran Al-Quran, oleh Rasulullah SAW. Nah justru kalau kita baca lagi ya surat Bani Taurat yang sebenarnya, jadi ayat yang turun misalnya tentang apa, tentang pembunuhan, tentang diat, ya itu dalam surat Al-Baqarah tuh, ya itu sebetulnya mengkoreksi tentang hukum-hukum yang dijalankan oleh Bani Israel gitu. Itu silakan baca ya surat Al-Baqarah, itu koreksi semua kepada mereka bahwa mereka itu seharusnya mengikuti apa yang sudah diturunkan kepada mereka di dalam kitab mereka gitu. Jadi mereka juga mengatakan kami tidak akan beriman kecuali beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan itu sebetulnya dusta gitu. Kata Al-Quran itu dusta gitu, karena ternyata mereka itu tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kitab suci mereka. Bahkan diantaranya itu adalah seperti digambarkan di dalam Al-Quran, mereka itu beriman kepada sebahagian isi kitab Taurat dan kufur kepada sebagiannya lagi gitu. Di dalam Al-Quran itu kan ada teguran-teguran kepada mereka itu gitu. Nah jadi mereka itu kenapa tadi saya bilang di awal, kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-maghdub, orang yang dimurkai, karena mereka ini adalah orang-orang yang tahu, terutama pendeta-pendetanya ya, ahli-ahli agamanya. Mereka tuh tahu betul gitu, tahu betul tentang, dan kan saya pernah menyampaikan ya di sini, kenapa mereka sampai datang ke Madinah, sampai mereka ada ke Yastrib itu karena apa? Karena nunggu-nunggu kedatangan Rasul terakhir. Tapi ketika Rasul terakhirnya bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Yahudi, mereka kemudian menolak karena kedengkian gitu. Jadi karena kedengkian mereka tahu bahwa Rasulullah itu benar. Bahkan kalau nanti ya kita masuk ke materi tentang pengusiran Bani Nadir, ini kan Bani Kainuqa, nanti ada Yahudi Bani Nadir, itu diusir juga sama. Diusir karena apa? Karena mereka itu akan membunuh Rasulullah SAW, melakukan konspirasi, melakukan pembunuhan kepada Rasulullah ketika Rasulullah datang kepada mereka baik-baik untuk meminta bantuan. Ya, nanti ada ceritanya ya. Nah, orang Yahudi itu tahu bahwa Muhammad itu betul. Buktinya apa? Ketika di antara orang Yahudi itu akan jangan kalian melakukan itu, karena pasti Muhammad akan diberitahu oleh Tuhannya. Gitu. Bahasanya begitu. Muhammad akan diberitahu oleh Tuhannya tentang apa yang akan kalian lakukan. Artinya apa? Yahudi ini udah ngerti bahwa ini benar nabi, ini benar rasul gitu. Tapi masalahnya mereka nggak mau beriman. Bahkan kan dalam sirah itu diceritakan, ketika Rasulullah baru datang ke Madinah, orang-orang Yahudi itu ikut nyambut, ikut ngelihat gitu. Lalu orang-orang Yahudi pada nanya ke pendetanya, apakah benar ini Rasul yang disebutkan di dalam kitab Taurat? Lalu kata pendeta Yahudi itu, iya benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bunuh dia, kita perangi dia. Jadi mereka itu ini benar tapi tidak sesuai harapan gitu, bukan dari kalangan Bani Israel gitu. Dan sebetulnya sejak awal juga sudah dengki gitu, sejak awal juga. Maka mereka bermanis-manis muka, udah berdamai aja gitu dengan begitu. Tapi sebetulnya mereka itu tidak suka sejak awal. Makanya siapa istri Rasulullah, ada yang orang Yahudi kan, istri Rasulullah itu masuk Islam kemudian.
yaitu Sofiyah binti Huyai. Huyai itulah yang berencana untuk membunuh Rasulullah, memprovokasi orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah SAW. Huyai bin Akhtab. Sofiyah itu istri Rasulullah, itu orang Yahudi, anak dari Huyai bin Akhtab. Dia masuk Islam karena apa? Karena dia itu sering mendengar dari bapaknya, dari pendeta-pendeta Yahudi tentang omongan tentang Nabi Muhammad. Pembicaraan mereka tentang Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwa Muhammad itu betul Nabi. Nah, makanya orang yang bersih hatinya, Sofiyah ini bersih hatinya, betul-betul ingin kebenaran. Mereka sampai akhirnya Sofiyah ini kan diceritakan, pernah menceritakan kepada Rasulullah sebelum saya kemudian dinikahi oleh Rasulullah itu apa? Dia pernah bermimpi seolah-olah ada bulan yang turun kepadanya, bulan purnama yang turun kepadanya. Diceritakan ke suaminya, sama suaminya apa? Ditampar. Suaminya pinter juga, kenapa langsung nampar? Padahal dia nggak ngomong ini apa artinya, dia cuma nanya ini artinya apa ya? Saya mimpi ada bulan purnama datang ke pangkuan saya. Ditampar tuh Sofiyah waktu dia masih beragama Yahudi. Sesungguhnya kamu ini sudah cenderung kepada Muhammad. Gitu. Jadi mereka ini udah tahu, orang-orang Yahudi itu udah tahu gitu. Cuma tadi karena saking dengkinya, ya makanya hati-hati ya, kedengkian itu. Iblis juga kan karena dengki ya. Iblis itu kan rela nanti masuk neraka karena apa? Ingin memuaskan kemarahannya, ingin memuaskan kemarahannya, kedengkiannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Masa dia yang jadi khalifah, dia yang nanti akan diberikan amanah? Pada dia itu, iblis ini sudah beribadah kan ribuan tahun kan gitu dalam kisahnya itu. Sudah, tapi tidak mau tunduk kepada Allah karena apa? Karena kedengkian. Nah, hati-hati makanya kedengkian itu gitu ya. Jangan sampai karena kita merasa senior, jangan sampai karena kita merasa lebih pinter, lebih berpengalaman, kemudian kita meremehkan orang lain gitu ya. Dan ini banyak terjadi. Umat Islam harus membersihkan